Beberapa ramalan terkait siapa presiden tahun 2024 menarik untuk dibahas. Untuk diketahui bahwa Pilpres tahun 2024 semakin dekat, mulai muncul spekulasi-spekulasi tentang siapa sosok presiden yang akan menggantikan Presiden Jokowi. Banyak spekulasi dan prediksi tentang siapa yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden, serta siapa yang akan memenangkan Pilpres nanti. Namun, ada juga beberapa ramalan kuno yang berasal dari para raja, yang diklaim dapat memberikan petunjuk tentang sosok pemimpin Indonesia masa depan. Salah satunya adalah ramalan Prabu Siliwangi 8 hingga Ronggo Warsito. Dan di dalam video kali ini, kita akan mengupas tentang ramalan kedua, tokoh yang konon sangat termasyhur, seperti ramalan Prabu Siliwangi 8, yang biasa disebut oleh masyarakat Sunda sebagai Uga Wangsit Prabu Siliwangi, seperti masyarakat Jawa yang berpegang pada beberapa ramalan, seperti Jayabaya, Sabdo Palon, dan Naya Genggong. Dan sekarang, kita semua sudah saatnya kembali ke kearifan lokal. Para pemimpin kerajaan-kerajaan Nusantara, salah satunya adalah Prabu Siliwangi 8, raja terakhir dari kerajaan Pajajaran. Mungkin kita dapat membaca Uga Wangsit Prabu Siliwangi 8, yang diyakini disampaikan dalam salah satu ramalannya. Saat kerajaan Pajajaran semakin terdesak dari serangan kerajaan Islam Bantadu dan Demak, ia pun bertutur, antara lain, "Perjalanan kita hanya sampai pada hari ini, sekalipun kalian tetap setia padaku. Namun, aku tidak boleh membawa kalian untuk ikut hidup sengsara, compang-camping, dan menahan lapar." Kata-kata kiasal sebelum dirinya berangkat moksa atau nyahian. Kalian sekarang harus memilih yang baik untuk diri kalian sendiri dalam menghadapi kehidupan masa datang, sehingga kelak dapat hidup senang, makmur, dan sejahtera. Agar suatu saat kalian dapat membangkitkan kembali Pajajaran yang pernah jaya. Sekarang kalian harus memilih. Aku yang memberi perintah, menurutku, tidak pantas menjadi raja. Sementara, semua rakyatku lapar, sengsara, dan serba susah. Aku tidak akan menghalang-halangi kalian, karena aku yang memberi perintah kepada kalian untuk memilih siapa yang ikut denganku. Silakan berkumpul di selatan. Yang dimaksudkan berkumpul di selatan adalah Tegal Bulat, Sukabumi. Saat itu, pusat kekuasaan Pajajaran yang berada di Pakuan, Bogor, sudah diambil alih oleh Banten, yang bersekutu dengan Demak dan juga Mataram. Pada zaman itu, persekutuan dua kerajaan Islam Banten dan Demak semakin menguat, dan menguasai seluruh pantai utara Jawa. Ramalan lain dari Prabu Siliwangi 8, adanya keinginan kembali ke kota kenangan. Silakan berkumpul ke sebelah utara. Kalian harus tahu bahwa tak akan ada kota yang dituju. Di antara kalian akan banyak yang jadi rakyat biasa. Dan jika dari kalian yang memegang jabatan, meskipun tinggi jabatannya, namun tidak memiliki kekuasaan. Yang dimaksud sebelah utara oleh Prabu Siliwangi 8 secara geografis adalah Pelabuhan Sunda Kelapa, yang ia deskripsikan dalam ramalannya secara tepat. Kalian para pengikut Prabu Siliwangi 8 yang memilih pindah ke utara, kelak akan kedatangan tamu yang banyak dari tempat yang jauh, tetapi tamu tersebut hanya akan menyusahkan kalian. Kalian hanya akan diadu domba demi kepentingan mereka. Saat Pajajaran tengah akan sejajar kembali di tengah-tengah kekuasaan yang ada, pada saatnya seluruh anggota kelompok tersebut ingin mempertahankan kekayaan dari hasil yang tidak benar. Tidak ada yang senang akan kebenaran dan kebaikan. Nanti akan datang masanya dari kelompok kalian. Dia akan menjadi pemimpin untuk membangun kembali bangsa Sunda, yang nampaknya harus diartikan secara geologi, geografis, dan geopolitik. Bukan Sunda dalam artian etnis. Jika kita perhatikan dari berbagai literatur yang mempelajari kepulauan Nusantara secara geologis, geografis, dan geopolitik, maka terdapat dua istilah, yakni
Sunda Besar dan Sunda Kecil, yang terdiri dari Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sunda Kecil terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ero Kajat Asura dalam bukunya yang melansir mengenai tafsir Wangsit Siliwangi dan kebangkitan Nusantara, mempunyai pandangan yang sama, bahwa dalam konteks Sunda Besar dan Sunda Kecil inilah ramalan Prabu Siliwangi VIII harus ditempatkan, bukan Sunda dalam konteks etnis. Jadi yang dimaksud Timur dan Barat bukan secara geografis di Nusantara, tetapi menengok pada kejadian yang dimulai pada abad ke-17 hingga Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945, bahwa kita pernah dijajah Belanda, Portugis, dan Inggris, dan kita juga pernah dijajah Jepang pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Saat ini, persaingan global begitu hebatnya, sementara posisi Indonesia dalam konteks Sunda Besar dan Sunda Kecil dalam kacamata geografis adalah jelas telah dijadikan sasaran perebutan pengaruh dan proxy war antara mereka berdua. Berarti secara kontekstual, ramalan Prabu Siliwangi VIII dalam Wangsit Siliwangi sangatlah tepat dan memang benar adanya. Betapa bangsa Indonesia, Sunda Besar dan Sunda Kecil telah dijadikan sasaran adu domba oleh mereka. Prabu Siliwangi ternyata sudah meramalkannya secara geopolitik. Prabu Siliwangi adalah tokoh populer dalam tradisi lisan, pantun Sunda, sastra Sunda, dongeng cerita rakyat, sandiwara, dan legenda yang menggambarkan masa pemerintahannya sebagai masa keemasan masyarakat Sunda. Tradisi Sunda menyebutkan beliau sebagai raja yang sakti, cakap, gagah perkasa, adil dan bijaksana, yang berhasil membawa rakyat dan kerajaannya menuju era kejayaan dan kemakmuran. Tidak hanya itu, ia juga memiliki ilmu gaib yang tinggi, sehingga dapat meramalkan masa depan. Salah satu ramalannya yang terkenal adalah tentang munculnya seorang keturunannya yang akan menjadi pemimpin Nusantara. Menurut Sultan Banten Sepuh ke-14, yakni Maulana Hasanuddin, ramalan Prabu Siliwangi didasarkan pada Kitab Pusaka Kerajaan Banten, yaitu Kitab Sang Hyang Kersa. Kitab ini berisi tentang silsilah, warisan, dan ramalan Kerajaan Banten. Sultan Banten mengatakan bahwa calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 adalah seorang keturunan langsung dari Prabu Siliwangi. Dia adalah keturunan langsung dari Prabu Siliwangi, raja terakhir dari Kerajaan Pajajaran. Dia memiliki darah biru yang murni dan tidak tercemar. Ia memiliki wajah yang tampan dan gagah, serta tubuh yang kuat dan sehat. Dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, serta keterampilan yang beragam dan unggul. Dia sangat disegani dan dihormati oleh semua orang, kata Sultan Banten. Sultan Banten menambahkan bahwa ramalan tersebut juga sesuai dengan ramalan lain yang berasal dari kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, seperti ramalan Jayabaya dari Keraton Yogyakarta, ramalan Kerajaan Kutai, dan ramalan Kerajaan Bali. Lalu, perihal ramalan Ronggo Warsito tentang Presiden tahun 2024. Ronggo Warsito dalam bukunya meramalkan akan muncul 7 satrio piningit yang akan memimpin atau menjadi presiden masa depan bekas Kerajaan Majapahit. Ronggo Warsito adalah seorang peramal dan pujangga Jawa yang hidup pada abad ke-19. Ia merupakan penasihat spiritual dari Raja-Raja Mataram Islam, yaitu Sultan Agung, Amangkurat I, Amangkurat II, Pakubuwono II, Pakubuwono III, dan Sultan Pakubuwono IV. Juga dikenal sebagai penulis kitab-kitab suci Jawa, seperti Serat Kalatida, Serat Pararaton, Serat Sentini, dan Serat Darmo Gandul. Ronggo Warsito dalam ramalannya menyebut zaman kala bendu. Zaman ini dapat diartikan sebagai zaman yang penuh dengan kesengsaraan. Fitnah menyebar di mana-mana. Keluarga terpecah belah. Kehidupan susah. Kolusi, korupsi dan nepotisme merajalela. Dan para pemimpin kehilangan wibawa. Namun di tengah zaman kala pendu ini, akan muncul seorang pemimpin yang bersenjata zikir.
Dia adalah seorang pemimpin yang taat beribadah. Dia memiliki senjata, sikir yang ampuh untuk mengalahkan segala musuh dan godaan. Dia memiliki hati yang bersih dan tulus untuk melayani rakyatnya. Dia memiliki jiwa kesatria dan patriotisme yang tinggi untuk menjaga kedaulatan negaranya. Dia memiliki visi dan misi yang jelas untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan dan kesejahteraan, kata Ronggo Warsito. Pada ramalan tersebut dijelaskan bahwa sosok pemimpin tersebut bersifat Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, yang berarti sosok agamis dan berperilaku sesuai dengan hukum agama. Digadang-gadang sosok pemimpin dengan ciri-ciri tersebut akan menduduki tonggak kepemimpinan berikutnya. Namun, apakah benar ramalan tersebut akan terjadi? Ramalan tersebut akan terungkap kebenarannya pada Pilpres yang akan diadakan pada 14 Februari tahun 2024 mendatang. Entah itu kandidat nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, semuanya sama. Karena mereka masing-masing memiliki visi dan misi untuk memajukan bangsa Indonesia agar lebih maju. Keputusan yang dibuat berdasarkan integritas, kejujuran, dan pengalaman adalah hal yang terbaik.